nama saya Ananda Atika dengan NIM 113251286. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi metodologi atau loci method. Loci berasal dari bahasa Latin, yaitu locus yang berarti lokasi. Jadi metodologi ini adalah sebuah skill atau cara meningkatkan kemampuan menghafal kita dengan membayangkan sebuah bangunan dalam pikiran kita. Jadi anggaplah di pikiran kita ini ada sebuah istana, lalu kita bisa mengaitkan informasi yang akan kita hafalkan itu dengan bagian-bagian dari istana atau bangunan yang telah kita visualisasikan. Cara ini juga telah dipakai oleh berbagai grandmaster memory di seluruh dunia. Nah, kenapa metode ini terbukti ampuh? Karena metode ini mengandalkan visual, spasial, dan juga kreativitas kita untuk membangun sebuah rangkaian cerita untuk meningkatkan kemampuan mengingat informasi yang akan kita serap tadi. Nah, hal ini juga selaras dengan otak kita yang suka dengan hal yang berbau visual, cerita yang absurd dan runtut, dan juga hal-hal yang berbau spasial atau ruangan. Nah, ketika kita mau recall atau mengingat kembali informasi tersebut, kita tinggal bayangin aja lagi jalan-jalan di dalam bangunan yang telah kita visualisasikan di dalam pikiran kita tadi. Kan sebelumnya informasinya sudah kita kaitkan dengan benda-benda yang ada di sana atau ruangan yang ada di sana. Jadi untuk merecallnya kita cukup menyelusuri istana pikiran kita sendiri. Untuk membantu mempermudah pemahaman teman-teman sekalian, cara pengaplikasian atau contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi metodologi ini merupakan metode di mana kita menggunakan lokasi sebagai cara kita untuk mengingat sesuatu. Contohnya itu seperti bayangkan kita di dalam pikiran kita itu terdapat sebuah istana yang sangat besar dengan beberapa ruangan di dalamnya. Atau bayangkan aja seperti rumah kita sendiri aja deh. Jadi di dalam rumah kita itu misal kita mau menghafal barang-barang belanjaan yang disuruh oleh orang tua kita untuk kita beli gitu, entah belanja bulanan atau mingguan ya apapun itu untuk kita hafal lah gitu. Nah, saat kita menghafal daftar belanjaan itu, kita bisa mengimplementasikannya dengan seperti misalkan di garasi. Jadi kalau kita masuk dari garasi nih, di situ ada sebuah buah pisang yang sangat besar dan dia sedang menyetir mobil gitu. Terus saat kita jalan sedikit ke arah teras rumah, di situ terdapat telur yang sedang mengetok-ngetok pintu atau menyiram tanaman di teras seperti itu. Lalu saat kita masuk ke ruang tamu, di situ ada tepung roti yang sedang membersihkan meja ruang tamu begitu. Lalu saat kita jalan lagi sedikit ke arah meja makan, ruang makan nih. Nah, di situ ada roti tawar yang sedang menyiapkan sesuatu untuk entah makan malam seperti itu. Lalu kita jalan lagi ke daerah kamar tidur, kamar kita. Nah, di situ ada buah rambutan yang sedang menyatok bulu-bulu di rambutnya begitu. Lalu saat kita jalan lagi ke kamar mandi, di situ ada buah anggur yang sedang keramas gitu. Itu bisa kita implementasikan ke dalam pikiran kita secara seunik mungkin. Pokoknya bagaimana caranya supaya kita bisa mengingat setiap hal yang mau kita ingat dengan cara seunik mungkin dan senyeleneh mungkin. Karena sebenarnya pikiran kita tuh lebih mudah mengingat kalau hal itu tuh terlihat unik atau aneh bagi kita. Jadi kayak kita lebih mudah menghafal atau lebih mudah kayak sedikit di-trigger aja langsung nyantol gitu. Ya, oh ya, tadi aku ingat, aku disuruh beli ini. Karena kita cara mengingatnya itu dengan cara yang unik dan dengan imajinasi serta literasi yang unik. Seperti itu. Oke, metode of loci atau istana memori ini tuh bukan cuma teknik menghafal biasa ya. Secara teoritis, metode ini tuh bekerja karena memanfaatkan cara alami otak dalam menyimpan dan mengambil informasi. Nah, pertama kita tuh akan memahami teknik ini melalui konsep yang namanya levels of processing. Intinya itu, semakin dalam kita mengolah informasi, maka semakin kuat kita akan mengingatnya. Dalam teori of loci ini, kita itu tidak hanya membaca atau mengulang, tetapi kita tuh mengubah informasi menjadi gambar lalu menempatkannya dalam ruang yang kita kenal. Nah, proses ini yang membuat otak kita tuh bekerja lebih nih dibanding dengan sekedar menghafal seperti yang kebanyakan dilakukan. Nah, selanjutnya ada namanya dual coding theory dari Alan Fifield. Nah, ini tuh menjelaskan bahwa otak tuh lebih mudah mengingat informasi jika disampaikan dalam dua bentuk. Nah, di sini kita pakai kata dan gambar. Nah, dalam teknik ini informasi yang awalnya berupa kata diubah menjadi visual dan jadinya memori kita itu punya dua jalur yang membuatnya itu lebih kuat. Jadinya memori kita tuh lebih tahan lama. Nah, kemudian ada proses yang disebut dengan elaborate processing. Nah, ini tuh berarti kita tuh mengkaitkan informasi baru dengan sesuatu yang sudah kita kenal. Dalam metode of loci ini, sesuatu ini adalah tempat seperti rumah atau jalan yang familiar nih sama kita. Tempat ini berfungsi sebagai kerangka sehingga informasi kita itu jadinya tidak terima secara acak, jadinya lebih terorganisir dan jadinya lebih jelas gitu. Selain itu, teknik ini juga memanfaatkan yang namanya self reference effect. Itu apa? Karena kita menggunakan tempat yang kita kenal secara pribadi, otak tuh menganggap informasi tersebut jadinya lebih relevan nih. Akibatnya memorinya tuh lebih mudah diingat dibandingkan informasi yang terasa asing atau tidak ada kaitannya dengan kita kayak gitu. Ada konsep yang juga disebut dengan context dependent memory. Apa itu?
yaitu kita tuh lebih mudah mengingat sesuatu jika kita tuh berada di situasi atau konteks yang sama seperti saat kita mempelajari sesuatu itu. Nah, kita tuh jadinya menghidupkan kembali konteks itu dengan membayangkan nih pelajaran di tempat tersebut gitu. Itu membuat otak kita tuh mengingat kembali informasi dengan lebih akurat gitu. Menariknya, teknik ini tuh juga melibatkan decipherable differently, yaitu kesulitan atau justru kesulitan yang justru bermanfaat nih, karena membuat gambar mental di otak itu tuh butuh effort teman-teman, karena kita tuh butuh effort buat bikin, itu tuh bikin lebih kuat dan tidak mudah hilang. Intinya dari semua proses ini adalah ada yang namanya spatial binding, yaitu mengikat informasi pada lokasi tertentu. Otak manusia itu sangat kuat dalam mengingat tempat dan arah. Jadi ketika informasi ditempatkan dalam peta mental, otak tuh lebih mudah menyusunnya dan mengingat urutannya kayak gitu. Nah, dari sisi lain, dari sisi otak, teknik ini juga didukung oleh aktivitas di beberapa bagian penting di dalam otak kita. Contohnya tuh ada hippocampus, nah yang berperan dalam memori dan navigasi. Lalu ada area lain yang juga bertugas membuat visual, ada juga yang membuat strategi. Nah, semua bagian itu bekerja sama saat menggunakan metode of Loci. Jadi seolah-olah itu benar-benar berada atau berjalan dalam suatu situasi atau tempat di dalam imajinasi kita. Bahkan jika dilatih terus-menerus, teknik ini tuh bisa meningkatkan kemampuan otak melalui plastisitas neural, yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi dan menjadi lebih efisien gitu teman-teman. Nah, secara sederhananya metode of Loci ini karena menggabungkan gambar, tempat, dan pengalaman pribadi dalam satu sistem memori, jadi bukan hanya menghafal tetapi menggunakan peta di dalam pikiran. Nah, itu tuh yang membuat informasi jadi lebih mudah buat kita ingat teman-teman, kayak gitu. Nah, pada bagian ini aku akan menjelaskan beberapa penelitian yang mendukung efektivitas dari metodologi dalam meningkatkan kemampuan pengingat. Yang pertama, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Imam Syuhada Akbar dan Nurfageti pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Medan dengan jumlah 40 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum menggunakan metodologi, kemampuan mengingat siswa hanya mencapai 26% dan masih berada dalam kategori rendah. Namun, setelah metodologi diterapkan melalui beberapa tahap pembelajaran, kemampuan mengingat siswa meningkat secara signifikan menjadi 87,5% dan masuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membantu siswa memahami dan mengingat informasi. Peningkatan yang cukup drastis ini juga membuktikan bahwa teknik ini efektif jika diterapkan dalam proses pembelajaran. Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Bauer pada tahun 1970. Dalam penelitiannya, Bauer membandingkan kemampuan mengingat antara individu yang menggunakan metodologi dengan yang menggunakan metode biasa. Hasilnya menunjukkan bahwa individu yang menggunakan metodologi mampu mengingat lebih banyak informasi dan dalam waktu yang lebih lama. Hal ini terjadi karena metodologi memanfaatkan asosiasi visual dan lokasi sehingga informasi bisa menjadi lebih mudah diingat. Tidak hanya itu, dari sisi neuroscience, penelitian oleh Maguire dan tim pada tahun 2003 memberikan bukti yang lebih mendalam mengenai bagaimana metodologi bekerja di dalam otak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknologi brain imaging untuk mengamati aktivitas otak pada individu dengan kemampuan memori tinggi seperti peserta dalam kompetisi memori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan memori yang tinggi bukan disebabkan oleh kecerdasan yang luar biasa atau perbedaan struktur otak, melainkan karena penggunaan strategi tertentu, yaitu strategi spasial seperti metodologi. Dalam proses tersebut, bagian otak yang disebut hippocampus menjadi aktif, yaitu bagian yang berperan penting dalam memori dan navigasi spasial. Menariknya, sebagian besar peserta dalam penelitian tersebut diketahui menggunakan metodologi atau teknik serupa untuk mengingat informasi dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi bukan hanya teori, tetapi benar-benar digunakan oleh individu dengan kemampuan memori yang sangat tinggi. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metodologi merupakan teknik yang tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah, baik dari penelitian pendidikan maupun neuroscience. Oleh karena itu, metode ini dapat menjadi salah satu strategi yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan mengingat. Oke, sekarang kita memasuki kelebihan dan kekurangan metodologi. Untuk kelebihan yang pertama, itu kita dapat mengingat informasi dalam waktu jangka panjang. Jika dikaitkan informasi dengan lokasi yang permanen seperti rumah masa kecil kita ataupun masa-masa lalu kita yang kita alami, maka akan teringat dan memori itu akan terus berjalan dan dapat diingat dalam jangka panjang karena berkaitan dengan emosional dan lebih efektif jika dibandingkan saat kita menghafal teks ataupun membaca teks. Kemudian kelebihan kedua itu ada strukturnya akan tepat jika kita mengingat dalam berurutan. Kemungkinan besar informasi yang kita dapat itu akan berurutan dan jikalau kita mengingat dan pikiran kita lurus, maka akan informasi yang kita dapat itu akan otomatis berurutan dan informasi yang kita dapat itu akan efektif. Masuki kekurangannya, metodologi kekurangan yang pertama yaitu kurva pembelajaran awal. Bagi pemula, untuk membangun istana memori butuh konsentrasi yang tinggi dan ketelitian yang tinggi. Dan ditambah lagi, semua manusia memiliki keterjangkauan visual yang berbeda dan orang tidak memiliki kemampuan visual yang kuat butuh effort yang lebih tinggi untuk mengingat istana memori tersebut. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu risiko pencemaran memori. Jika kita menggunakan informasi yang sama dengan daftar yang berbeda-beda untuk menghafal dalam waktu yang singkat, maka informasi baru dan informasi lama bisa bercampur dan bertabrakan dan biasanya disebut dengan interference.